Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, selamat berjumpa kembali ya. Semester ini saya diamanahi mengampu mata kuliah administrasi JISWAM. Betul ya, itu ya nomenklaturnya sama dengan yang diterima mahasiswa. Halo? Oke. Ya. Ini kalau kelas yang satunya lagi sudah ada, mohon mohon raise hand aja ya, memberitahukan bahwa kelas yang satunya lagi sudah masuk. Tolong dikasih tahu oleh kelas yang sudah masuk lebih dulu. Udah ada, Pak. Oh, udah ya. Nah, berarti ya pertemuan pertama kita laksanakan di jam sekarang ya. Di jam sekarang lebih cepat berapa? 40 menit ya, lebih cepat 40 menit atau lebih cepat 2 jam 40 menit bagi kelas yang berikutnya. Baik. Oke. Di layar saudara ini ada buku ditulis oleh Pak Wadek 3 ya. Ini Pak Aden Rosadi. Saya yakin saudara sudah kenal siapa beliau. Beliau adalah Pak Wadek 3, dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Dan buku ini diberi kata pengantar oleh, nah ini nih kata pengantarnya. Saudara sudah kenal pemberi kata pengantarnya? Sudah ya, sudah kenal. Itulah pemberi kata pengantarnya. Oke. Apa yang akan kita gunakan dari buku ini? Yang pertama ya tentu saja materi ya, materinya dari sini. Kemudian di sini ada daftar isi. Nah, nanti daftar isi yang ada di buku ini akan saya gunakan sebagai penyusunan silabus ya, penyusunan silabus. Jadi nanti bahan ajarnya dari sini ditambah dengan buku-buku lain. Jadi saudara boleh googling ya, saudara boleh googling menambah ya. Andai menemukan yang free ya itu silakan unduh. Andai yang tidak free itu terserah saudara ya, terserah saudara apakah saudara mau unduh atau tidak, itu silakan saja. Nah, di WA group tadi saya kirim itu ada nomor telepon marketing dari penerbit ini. Buku ini diterbitkan oleh penerbit apa ini? Simbiosa ya. Simbiosa mana ini? Ini penerbitnya. Oke, dan saya tadi sempat kontak Pak Aden ya, penulis buku ini. Pak Aden, buku ini dijual cetak? Iya. Itu. Nah, dan Pak Aden kemudian memberikan nomor marketing dari Simbiosa. Jadi ya saya sangat menyarankan lah ya, sangat menyarankan saudara bisa membeli buku ini, meskipun harganya saya nggak tahu nih berapa nih, ya. Bentar, coba ada yang itu ada yang menghubungi ya, tolong menghubungi di WA aja, ya, tolong di WA tanya berapa harganya itu, mudah-mudahan nggak mahal ya, di bawah berapa ya, di bawah 100.000 lah, nah, kita cek dulu. Ya.
Ini kalau dibeli-beli itu 52.000. Ya. Oke, bentar. Ini di Tokopedia 108.000 ini mahal juga ya ternyata ya. Saya baru tahu harganya sekian. Tapi kalau dibeli-beli ini 52.000. Ya, ini ya. Tuh. Ya, silakanlah. Gitu ya. Silakan. Nah, kemudian apa yang kita bisa pergunakan di sini? Ya, ini nih. Jadi silabusnya dari daftar isi kita lihat, mulai dari pengertian zakat, urgensi zakat ya, kemudian zakat bukti keimanan, dan seterusnya, sampai dengan ini, infak sedekah. Nah, ini yang belum ada itu, sebentar, wakaf kayaknya belum ada nih. Saya lupa, wakaf udah ada atau belum di sini. Oh, ada. Sorry. Tadi salah baca. Ya, berarti kan ini sudah komplit ya. Di sini sudah komplit materinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mata kuliah kita itu kan administrasi. Gitu ya. Apa ini maksud dengan administrasi? Apa bedanya dengan manajemen? Ada yang tahu? Halo? Apa bedanya administrasi dengan manajemen? Perbedaan administrasi dengan manajemen. Siapa ini? Muhammad Farhan. Apa bedanya? Oke. Ada yang bisa membedakan? Oke. Sudah berapa semester? 6 ya? Waduh. Kan calon hakim nih. Calon hakim, calon panitera, calon penghulu, calon apa lagi? Calon konsultan hukum, calon advokat. Itu ya. Ada yang tahu? Muhammad Farhan, Pak, boleh? Boleh. Silakan. Apa bedanya administrasi dengan manajemen? Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan administrasi dengan manajemen. Kalau manajemen lebih kepada memutuskan siapa yang harus melakukan dan bagaimana cara melakukannya. Sedangkan kalau administrasi lebih kepada memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan suatu tersebut harus dilakukan. Oke. Sudah, segitu? Segitu, Pak. Oke. Boleh tahu saya itu sumber yang dibaca oleh Farhan bukunya apa? Lupa. Nah, gitu ya. Dari jurnal, Pak. Jurnalnya? Oke. Bisa ditampilkan, kalau mau tampilkan saya jadikan co-host. Biar bisa menampilkan. Mau? Siap? Tidak, Pak. Siap. Kenapa nggak mandi? Jangan bilang-bilang nggak mandi ya. Gitu. Oke. Jadi begini saudara,
jadi apapun yang disampaikan itu nggak soal ya. Jadi oke. Jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Farhan, apalagi Farhan merujuk kepada salah satu publikasi, itu itulah yang harus di. Jadi nggak soal kita mau menyampaikan seperti apa selama kita memiliki pertanggungjawaban sumber. Itu ya. Tuh. Nah, oke. Jadi lantas kalau begitu benar atau tidak? Mungkin pertanyaannya kan begitu. Ya selama itu ada sumbernya, apa yang disampaikan oleh Farhan itu bisa kita katakan sebagai benar sebatas sumber itu. Nah, saya punya sumber awal. Jadi sumber awal itu sumber zaman saudara belum lahir, saya sudah belajar manajemen. Ya, bukunya ditulis oleh Sondang Siagian. Oke, bukunya ditulis oleh Sondang Siagian. Sebentar. Ternyata tidak tershare. Ini ya. Sondang Siagian, judulnya Filsafat Administrasi. Nah, ini ya. Bukunya Filsafat Administrasi. Zaman saya itu bukunya hijau, ini sudah edisi terbaru. Ya, ini sudah edisi terbaru. Jadi begini saudara, tergantung mazhab mana yang menjelaskan dua kosakata itu. Ya, tergantung mazhab mana. Nah, oke. Saya loncat kepada kepada narasi akhir lah, kepada paragraf akhir. Jadi kalau kita gunakan mazhab Anglo-Saxon, maka yang sering digunakan itu ya, yang sering digunakan kosakata manajemen atau konsep manajemen atau istilah manajemen terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi ketika kita mendengar kata manajemen, itu kan definisinya, definisi lama lah ya, itu Fayol, Taylor, Fayol, Taylor, kemudian satu lagi lupa saya. Fayol, Taylor, Gluck ya, Gluck ada atau tidak? Saya lupa itu. Gluck itu manajemen strategik. Oke. Nah, secara umum manajemen itu diartikan sebagai achieving goal through other people. Itu ya. Dan saya yakin saudara sudah dapat lah materi itu ya. Sudah dapat materi itu. Bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah achieving goal through other people. Nah, itu. Jadi urusannya terkait dengan organisasi. Nah, itu ya, urusannya terkait dengan organisasi. Oke. Nah, itu mazhab Anglo-Saxon. Nah, kalau kemudian kita beralih ke mazhab Eropa kontinental, nah, jadi sama dengan mazhab hukum ya. Mazhab hukum juga kan ada Eropa kontinental, ada Anglo-Saxon. Ya, oke, sebentar. Ketika di mazhab Anglo-Saxon, lantas kalau begitu administrasi artinya apa? Administrasi artinya pencatatan. Ya, nah, itu. Ya, kita sering mendengar, tolong administrasikan dulu. Administrasinya baik atau tidak, itu yang dimaksud adalah pencatatan. Itu ya. Jadi apapun dicatat, apapun direkam, apa yang ditulis, apa yang dikerjakan dicatat, apa yang akan dikerjakan berdasarkan apa yang ditulis itu. Gitu. Nah, sekarang kalau mazhabnya Eropa kontinental, dalam hal ini pusat kiblatnya adalah Belanda, maka administrasi adalah manajemen itu sendiri. Jadi administrasi artinya sama dengan manajemen. Itu. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara lihat silabus mata kuliah ini atau nomenklatur mata kuliah ini di PTKI yang lain, ada yang memilih kosakata manajemen bukan administrasi siswa. Gitu ya. Jadi ini buku Sondang Siagian itu yang saya rujuk.
Kemudian kalau kita googling mata kuliah administrasi ZIS, nah ini ya, nah, langsung muncul. Nah, ini manajemen ZISWAP. Ada yang administrasi dan manajemen, gitu ya. Itu, ini manajemen, kebanyakan manajemen ya, itu seperti itu. Jadi ketika kita ketikkan mata kuliah administrasi ZISWAP, yang muncul adalah manajemen ZISWAP. Kalaupun administrasinya tetap ada, maka manajemennya juga ada. Kayak gini, administrasi dan manajemen zakat, misalkan seperti itu ya. Tuh. Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu membenturkan, tidak perlu kemudian mengkontestasi dalam pengertian yang lebih rumit. Nah, ini persoalan penggunaan istilah. Gitu, persoalan penggunaan istilah. Boleh jadi nanti saudara menemukan penggunaan itu interchangeable, ya, saling bergantian. Nah, pada saat saling bergantian, agar saudara tidak bingung, maka di benak saudara siapkan dua ruang tadi. Apakah Eropa kontinental yang lebih sering menggunakan istilah administrasi untuk pengertian manajemen, atau mazhab Anglo-Saxon yang lebih sering menggunakan, atau bukan yang lebih sering lagi, di mazhab Anglo-Saxon yang digunakan adalah kosakata manajemen sebagai konsep pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Nah, gitu ya. Jadi ya silakan aja dilihat. Jadi kalau dengar orang ngomong nih, ini ngomongnya kemana nih? Oh, ternyata dia gunakan administrasi, padahal maksudnya adalah manajemen. Oh, berarti yang bersangkutan menggunakan mazhab Eropa kontinental. Betul ya, itu seperti itu. Dan sebaliknya. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyakan? Oke, berarti selesai nomenklatur mata kuliah. Oke, kita kembali ke buku ya. Oke. 7, 8. Oke, ini ada 8 chapter ya. Ada 8 chapter, jadi kalau pertemuan kita 14 kali, maka ya masing-masing chapter dibagi aja lah ya. Dibagi oleh masing-masing kosma untuk dibahas. Ya, untuk dibahas. Karena kalau kita lihat sub-sub chapternya, sub-sub babnya di sini, oke, ini kan cukup banyak yang juga merupakan pengulangan. Ini pengertian zakat, urgensi zakat. Ini kan semua sebetulnya kita sudah tahu nih, ya. Pengertian zakat itu apa sih? Gitu ya. Urgensi zakat itu apa sih? Ini pengertian zakat halaman 9 ya. Halaman 9 kita lihat. Ini pengantar. Nah, ya. Secara istilah zakat berasal dari bahasa Arab. Nah, ini ya, yang mengandung arti harta tentu dan seterusnya. Nah, ini kan sebetulnya kita sudah tahu, ya. Sebetulnya kita sudah tahu, bahkan mungkin sejak kita SD ya tahu itu. Jadi itu mungkin ya waktu SD lupalah ya gitu. Mungkin SMP atau SMA. Kita tahu sebetulnya apa yang dimaksud dengan zakat, pengertian, menurut bahasa, menurut istilah, dan seterusnya. Nah, berarti ini tinggal kita merekomposisi ya, merekomposisi. Oke, nah saudara ini lihat nih, ini kan ngutipnya Wikipedia ya, itu. Nah, boleh nggak ngutip Wikipedia karena ini adalah buku daras? Boleh, oh, ya. Kalau buku daras boleh lah, yang penting ada rujukannya. Yang berikutnya ini apa? Ini bahkan, oh enggak, lupa saya kira blog ya. Ini. Andai dari blog pun itu bisa kita lakukan. It's okay. Karena ini terkait dengan materi. Oke. Nah,
Saya ingin memberikan sedikit gambaran lah. Ziswaf itu konsepnya apa? Berada dalam konsep apa Ziswaf itu? Halo? Ada yang bisa menjawab, menjelaskan? Fenomena atau ya, fenomena ya. Ziswaf itu apa sih? Oke. Zakat, infak, kok duanya ada dua. Sedekah, wafnya apa? Wakaf ya? Itu. Zakat, infak, sedekah, wakaf, Pak. Ya. Nah, ini singkatannya tidak berpola. Kenapa tidak berpola? Wakaf ini kan dari waf ini ya. Itu, tapi oke lah. Kan bahasa itu bukan matematika ya. Yang penting disepakati dan orang kemudian paham apa yang dimaksud. Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini tuh apa sih? Apa yang sama dari 4 entitas ini? Apa yang sama dari 4 entitas ini? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Halo. Kalau nggak ada yang bisa menjelaskan, saya minta on cam semua loh. Ayo, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, siapa ini? Ada Azwari, Alwan, Syahrul. Azwari malah ngumpet lagi kameranya. Krisdayanti, Priska, Intan, Ahmad. Ini siapa nih? Siapa yang bisa menjelaskan? Ziswaf itu apa sih sebetulnya? Oke. Sambil menunggu, saya mau bikin kopi dulu. Ngantuk. Halo. Ada yang sudah siap? Jadi ceritanya Anda sudah lulus. Jadi sarjana hukum. Jadi hakim.
Jadi ketua pengadilan agama ditanya wartawan. Nah, gitu ya. Itu ditanya wartawan. Apa menurut pendapat Bapak, menurut pendapat Ibu, apa yang dimaksud dengan ziswaf itu? Nah, sekarang kita berlatih menjawab. Jangan takut salah, namanya juga berlatih. Silahkan. Nah, apa sih ziswaf itu? Ya. Saya Pak nyoba. Silakan. Silakan. Saya itu jadi Jiswap itu instrumen ya Pak ya, instrumen ekonomi Islam. Instrumen untuk atau instrumen Ekonomi Islam. Instrumen untuk apa? Dongkrak itu instrumen untuk apa? Untuk ngangkat mobil ketika bannya gembos. Nah, gitu ya. Jadi belum lengkap tuh kalimatnya. Nah, ini instrumen untuk apa nih? Nah, gitar itu instrumen untuk apa? Instrumen untuk mengiringi penyanyi tarik suara, mengeluarkan nyanyiannya, diiringi oleh gitar. Nah, itu ya pengertian instrumen itu kan itu. Nah, sekarang kalau ziswaf itu instrumen untuk apa? Halo. Ikut ngantuk juga. Jangan ngantuk lah. Nggak akan lama kuliahnya ya. Biar apa? Yang penting dapat dulu lah di introduction ini dapat dulu. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi ya. Oke, saudara. Sekarang kita yang ininya kita off dulu ya. Yang ini kita off dulu. Ya. Jadi nomor 1 aja dulu lah. Nah, nih. Ya, zakat itu apa sih? Nah, misalkan gini, zakat mal, ya, kan materi tentang zakatnya sudah ya? Apa harus diulang lagi? Sudahlah, sudah semester 6, semester 7 saudara kan UP ya, usulan penelitian. Oke, zakat mal. Kita pernah mendengar istilah zakat mal. Zakat mal itu apa sih? Zakat kebendaan. Zakat apa? Mal itu apa artinya? Harta. Berarti zakat tentang harta ya. Bukan zakat mall ya. jangan dibaca mall. Oke, mari kita bikin ilustrasi. Andai ini adalah harta kita ya. Ini adalah harta kita nih. Ya, harta kita totali 100%. Oke. Nah, apa yang saudara bisa jelaskan dari harta yang 100% ini? Saudara hubungkan dengan zakat. Silakan. Harta kita yang berjumlah 100% itu, ya, apa yang bisa kita jelaskan ketika kita mendengar konsep zakat? Dibagi-bagi, Pak. Kapan? Dari hasil kita. Iya, kapan itu? Pada saat bagaimana? Pada saat bulan Ramadan, Pak. Pada saat bulan Ramadan. Oke, itu dimensi waktu ya. It's okay. Itu nggak salah.
Tapi mohon jangan dulu ke situ. Oh iya Pak. Oke. Sekarang gini, kita ambil langsung ke dimensi waktu pada saat bulan Ramadan. Oke, dibagi-bagi. Ya. Berapa membaginya? Porsi bagiannya berapa? Harta nih. Ya, ini harta. Harta ya, harta yang proporsinya adalah 100%. Kemudian tadi kata saudara ini dibagi-bagi pada bulan Ramadan. Oke. Nah, gimana ceritanya itu sehingga kita bisa mengeluarkan pernyataan bahwa zakat adalah harta yang dibagikan pada bulan Ramadan itu? Coba. Gimana? Halo. Halo, jangan takut salah. Dari tadi kan saya tidak pernah menyalahkan pendapat ya. Tadi ketika menjelaskan apa tadi itu yang penting ada rujukannya ya, administrasi dan manajemen itu. Nah, yang penting ada rujukannya. Kemudian saya kasih clue bahwa tergantung mazhab mana, mazhab Eropa kontinental atau Anglo-Saxon. Nah, sekarang masuk ke term zakat. Apa sih zakat itu? Nah, kemudian sampailah penjelasannya pada harta yang dibagi-bagi pada bulan Ramadan itu gimana ceritanya? Ya, pada bulan Ramadan tiba-tiba kita menjadi harus membagi-bagi harta itu. Ayo, silahkan. Daripada ngantuk. Daripada ngantuk ya. Ah, silahkan nih. Oke. Sekarang saya perjelas. Misalkan saya punya harta nih. Jumlah harta saya di total adalah 10 juta. Ya. Masuklah pada bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dihubungkan dengan pernyataan tadi bahwa zakat adalah harta yang dibagi-bagikan pada bulan Ramadan. Halo. Aduh. Macet. Ini sudah jelas nih, ya. Harta saya 100%-nya itu adalah 10 juta. Ya. Nah, dihubungkan dengan konsep zakat, dihubungkan dengan waktu. Tadi Anda mengatakan, salah seorang di antara Anda mengatakan pembagiannya pada bulan Ramadan. Nah, sekarang saya punya harta 10 juta. Jadi 100% harta saya itu, total harta saya itu bernilai 10 juta. Ketika dihubungkan dengan zakat, dan waktunya adalah pada bulan Ramadan, apa yang harus saya lakukan? Halo. Saudara, ini kelas apa ya? KPH ya. KPH itu kepenghuluan. Jadi berarti keahlian saudara itu Islamic Affair ya. Islamic Affair, Urais, itu kan? Tuh. Dan kompetensinya adalah tentang zakat diantaranya. Nah, andai nanti saudara lulus nih, dapatlah fenomena seperti ini, saudara temukan di masyarakat, gimana kira-kira? Anda diminta untuk membuat narasi, untuk menjelaskan. Halo? Waduh.
Ini ada nggak nih? Ini 44 orang. Kalau gitu saya minta on cam deh. Coba on cam. Gitu. Ayo siapa yang bisa jelasin yang barusan itu kan mudah aja. Saya kasih clue ya. Harta saya 10 juta. Kemudian apa? Atau gini deh, ya. Saya minta Anda memberi saran kepada saya ketika harta saya mencapai 10 juta dan saya sebagai muslim ya, harta saya totali 10 juta. Dalam agama Islam ada konsep zakat. Nah, gitu kan. Apa saran Anda untuk saya ketika saya memiliki harta total nilainya 10 juta? Apa saran Anda? Dihubungkan dengan konsep zakat. Mengeluarkan sebagian harta, Pak. Berapa sebagian itu? 2,5%. Dari 100% tersebut. Dari 10 juta tersebut. Dari 10 juta. Oke, ada pendapat lain? Ada yang lupa ya? Nah, mulai mikir nih, apa yang lupanya nih? Anda masih ingat konsep nisab? Nisab Pak ya Pak, menyerahkan sebagian harta. Itu dia. Jadi hitung dulu nisabnya berapa. Itu ya. Nisab dalam satu keluarga itu Pak, misalkan. Iya, pokoknya konsep nisab hitung dulu. Konsep nisab itu hitung dulu. Satu itu. Ya. Baru kemudian konsep haul. Ya. Jadi jangan dulu tiba-tiba bulan Ramadan. Kalau saya mau ngasihnya di bulan Rajab, karena tahun kemarin juga saya ngasihnya bulan Rajab, berarti haulnya tepung tahun, ya, periodenya berarti di bulan Rajab. Kalau di periodenya saya gunakan bulan Zulhijjah misalkan, berarti bulan Zulhijjah haul itu ya. Oke, clear ya? Iya, gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba jebret itu. Oke, sekarang kita kembali ke slide ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi 100% dari 100% adalah total. Kemudian ada proporsinya berapa? Tadi berapa? 25%, 2,5% ya. Oke, mari kita bikin ilustrasi 2,5%. Itu kan? Dari 100%. Nah, persoalannya kalau nilai nisab harta seseorang itu atau begini, kalau nilai 10 juta ini lebih dari sama dengan nisab, ya, jadi kan sekarang ini dirubah menjadi ini. Nah, yang jadi soal adalah ini. Nah, kontrol U, ini ya. Ini. Ya. Ini. Oke, terlihat ya. Jadi nisab itu berapa? Nah, itu yang harus dipastikan dulu. Apakah 10 juta itu sudah mencapai batas nisab atau belum? Kalau sudah mencapai batas nisab, maka 2,5% dari 10 juta. Berapa? Ayo, berapa? Halo. 2,5 juta. 2.500.000 Pak. Masa? 150.000. Itu. 250.000 ya. Itu ya. Gitu. 250.000. Oke. Jadi kalau begitu apa itu zakat itu?
Ya, kalau begitu apa zakat itu? Oke, sekarang kita bikin ilustrasi berikutnya. Ada shape, oh nggak ada ya. Insert. Ini ada 3D model. Apa ini 3D model? Oh nggak ada. Insert. Insert. Picture. Online. Nah, sini ya. Nah, kita kasih ilustrasi berikutnya. Humanoid symbol. Ini ya, ini pemilik ini. Nah, sinilah biar enak. 250.000 itu kan tadi dikeluarkan ya, dikeluarkan sebesar 250.000. Dikeluarkannya kemana tuh? Dari dompet atau kemana itu? 250.000 itu. Halo? Ke siapa itu? Ke mustahik zakatnya, Pak. Oke. Ke mustahik. Jadi ada konsep mustahik. Itu ya. Nah, ini. Ya, ada konsep mustahik. Oke. Ada konsep mustahik. Nah, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, nulisnya mustahik pakai K. Ya, kalau bahasa Arabnya begini nulisnya nih. Bahasa Arabnya begini nulisnya. Mustahik. Ah, itu ya. Bahasa Arab nulisnya gitu. Pakai qaf. Nah, jadi kalau pakai transliterasi ya hanya pakai titik di bawah dan K-nya diganti dengan ki. Nah, gitu. belum masuk ke artikel jurnal. Oke, jadi yang 250.000 ini namanya apa? Oke. Yang menerima mustahik. Kalau yang mengeluarkan? Muzaki. Nah, muzaki ya. Berarti di sini ada muzaki. Nah, itu ya. Muzaki dari 10 juta. Anggap saja 10 juta ini mencapai nilai nisab, maka 2,5%-nya adalah 250.000 dikeluarkan oleh muzaki sampai kepada mustahik. Nah, ini namanya apa itu? Kita melihat fenomena ini, oke, jadi kita mulai masuk main teori ya. Yang begini ada disebut dengan fenomena. Nah, gitu. Bedanya mempelajari Islam di perguruan tinggi dengan di majelis taklim. Di perguruan tinggi itu pakai teori. Kalau di majelis taklim
mualimnya bercerita, mustaminya mendengarkan, kemudian setelah itu pulang dan nyampe di rumah melaksanakan apa yang didengarnya dari mualimnya itu. Tapi bedanya mempelajari Islam di perguruan tinggi, apapun pakai teori. Nah, gitu ya. Sekarang seperti apa penggunaan teori? Seperti yang sedang saya sampaikan ini. Jadi kita melihat sekarang ada fenomena. Ada dua kelompok. Kelompok pertama yang ini nih. Oke. Kita pakai ini aja ya. Biar saya bisa coret-coret. Nah, ini kan kelompok pertama nih. Ya, ini kelompok pertama. Dan ini kelompok kedua. Oke. Nah, kita. Ya. Nah, biar ilustrasinya gini ya. Betul. Dari mana Pak Anton bisa membuat ilustrasi itu? Pakai pendekatan sosiologis. Ya, stratifikasi sosial berdasarkan apa? Kan begini stratifikasi sosial itu. Ya. Yang paling atas ini nih. Ini. Oke. Anggap saja 3 ya, pakai bukunya Suryono Sukamto. Stratifikasi sosial itu anggap saja 3. Ya, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Dan di antara penentu stratifikasi sosial itu adalah kekayaan. Nah, semakin atas, semakin tinggi, semakin sedikit. Semakin bawah, semakin banyak. Itu. Makanya di sini contoh muzakinya cuma satu nih simbolnya. Yang mustahiknya, seperti inilah simbolnya ya. Saudara-saudara nanti menulis skripsi bisa bikin simbol tergantung temuan saudara. Gitu. Oke. Nah, ada yang tahu ini fenomena apa ini? Di sini ada orang punya anggap saja harta lah ya, harta 10 juta. Nah, di sini ada orang-orang yang istilahnya ini the have, ini the have not gitu. Nah, kemudian terjadi aliran, kalau kita mau sebut aliran ya, aliran kekayaan senilai 250.000 dari kelompok the have ke kelompok the have not ini. Itu disebut apa itu? Halo? Waduh. Oke. Ya, saudara bisa menggunakan konsep apapun. Nah, sekarang saya akan memilih satu konsep yang karena tadi tercetus ya tadi ya, instrumen ekonomi kan gitu ya. Tadi kan ada yang mengatakan ekonomi itu. Dalam ekonomi ini namanya distribusi. Nah, itu ya. Jadi fenomenanya adalah fenomena distribusi. Itu. Kan yang kita tahu distribusi itu adalah perpindahan barang. Itu kan? Ya, perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain disebutlah distribusi. Nah, ternyata distribusi itu luas artinya. Tergantung juga tergantung juga konteks di mana kita menggunakan konsep itu. Ya. Nah, ketika kita melihat fenomena seperti ini, maka terjadilah konsep distribusi pendapatan. Ya, di buku yang tadi itu ada penjelasan yang menghubungkan antara zakat dengan pajak. Nah itu, kenapa kemudian saya memilih istilah pendapatan di sini? Karena dalam bagian-bagian berikutnya kita akan menghubungkan zakat ini dengan pajak. Itu ya. Tuh.
Kemudian ketika kita mengartikan administrasi itu sebagai pencatatan, dan pertanyaan berikutnya, kenapa harus dicatat? Ya, kan zakat itu ibadah, misalkan begitu ya narasinya. Dicatat malah nanti jadi ria. Nah, kan bisa begitu, ya. Bukankah kalau ibadah itu tidak boleh ria, tidak boleh ada orang yang tahu, ya, bersedekah tangan kanan, tangan kiri itu nggak usah tahu, ya. Hukum asalnya demikian. Nah, kapan kemudian pencatatan menjadi harus dilakukan? Nah, tuh. Sudah ada berapa pertanyaan tuh dari awal tuh. Silakan. Oke. Silakan. Silakan dijawab dulu deh. Atau saya balik bertanya ya. Ngerti nggak sih apa yang saya jelaskan? Mestinya ngerti lah, udah semester 6. Kan yang barusan itu fenomena ini ya, fenomena ini kan fenomena sehari-hari yang kita lihat. Betul nggak? Apalagi sebentar lagi. Tadi kan Anda mengatakan di bulan Ramadan. Oke? Di bulan Ramadan tiba-tiba orang jadi bayar zakat kan gitu kan? Mengeluarkan zakat. Jumlah uangnya kan macam-macam, ya. Dari siapa? Ya, yang bayar zakatnya kan disebut muzaki, dari kelompok the have diberikan ke kelompok the have not. Bisa melalui panitia, bisa melalui DKM, bisa dititipkan ke Basnas, ke Basda, sekarang nggak ada istilah Basda ya, bisa dititipkan ke LAS, ke siapapun, dan tidak sedikit orang yang kemudian memberikannya langsung kepada mustahik. Begitu kan? Halo? Iya Pak. Betul nggak? Betul ya? Betul. Tidak sedikit. Nah, oke. Jadi Nah, urusannya kembali ke nomenklatur mata kuliah kita. Ya, administrasi administrasi ziswaf itu. Oke. Iswafnya kita tinggalkan dulu, administrasi zakat. Kenapa sih yang ini yang seperti ini menjadi harus diadministrasikan? Oke, kita pilih arti administrasi itu adalah pencatatan. Kenapa sih harus dicatat? Ayo. Ayo, kenapa ayo? Gitu. Halo. Aduh, ini jangan-jangan karena COVID nih. karena COVID kuliahnya jadi nggak connect ini, aduh, gimana nih? Kenapa harus diadministrasikan? Oke, ya, saya kasih clue lagi ya. Saudara, saya sekarang akan loncat dulu ke pajak deh, ya. Akan loncat dulu ke pajak. Kenapa pajak harus dicatat? Karena biar ada ini Pak, datanya Pak. Untuk apa kita butuh data? Nanti biar ada pembuktiannya Pak, kalau sudah bayar pajak Pak. Oke. Sekarang saya ganti ilustrasinya. Kenapa nikah harus dicatat? Nah, kalau ini saya yakin saudara banyak yang sudah on the track lah. Kenapa nikah harus dicatat? Ayo. Kenapa nikah harus dicatat? Waduh, ini hukum keluarga nih. Kenapa nikah harus dicatat?
Saudara gini ya, saya kasih tahu ya, untuk menjawab yang barusan saya sampaikan itu, kan saya nggak ngelihat saudara itu googling atau tidak. Saudara googling deh, ya. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi ya. Oke, nih ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh mana? Nah, ini ya. Nah, nih. Pertanyaan saya tadi yang pertama apa? Kenapa zakat harus dicatat? Nah, itu ya. Tuh. Masuk kan? Mengapa zakat harus dikelola? Ya, pencatatan adalah bagian dari pengelolaan. Oke? Gitu ya. Itu jawabannya gitu aja. Ya, dari sini baru kemudian Anda baca. Ini kenapa ya? Karena nah, ini gitu. Kenapa ada undang-undang? Oke, kenapa ada undang-undang? Kan gitu ya. Kenapa ada undang-undang? Oke. Jadi, saudara, untuk pertanyaan-pertanyaan kayak barusan itu, saya kan waktu semester yang lalu saya sering mengatakan jadikanlah Google itu sebagai perpustakaan elektronik kita. Jadi ketika kita kuliah nih, mohon saudara tidak sekedar mendengarkan, tapi saudara aktif lah ya, aktif mencari bahan, ya mencari sumber untuk kita bisa diskusikan bersama. Tuh, udah dapat ya. Jadi kenapa zakat harus dicatat? Jawabannya masuk ke sini, masuk ke undang-undang, masuk ke Perda, dan seterusnya. Masuk ke webnya apa ini? Basnas mana? Nah ini ya. Tuh. Oke. Ada sebagian bertanya, mengapa kita harus membayar zakat di lembaga? Nah, padahal kan kita kan barusan itu pertanyaan saya, ya, atau pernyataan saya, gitu. Jadi jawabannya itu, saudara. Jadi kita ini tinggal baca sebetulnya, ya. Kita ini tinggal baca, kemudian kita mengolah apa yang kita baca itu untuk kemudian kita narasikan kembali, ya, dengan memposisikan diri kita orang yang memiliki otoritas, memiliki hak sebagaimana tertera dalam ijazah nanti, ya. Kita memiliki otoritas sebagai orang yang menjelaskan fenomena itu. Siapa yang berhak mengeluarkan resep itu dokter. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang sakit kepala, pening-pening, keringat dingin, maka datanglah ke dokter, jangan ke sarjana hukum. Nah, ketika kita melihat ada orang yang ada berita pengumpulan dana zakat meningkat, tapi orang miskin meningkat juga. Nah, itu kan, itu datangnya jangan ke dokter. Ke siapa datangnya? Ke saudara. Saudara sarjana hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Keluarga, dan pernah mengambil mata kuliah administrasi zakat. Sehingga saudara memiliki otoritas sebagaimana dokter memiliki otoritas mengeluarkan resep. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya barusan itu berlatih saudara membuat resep ketika saudara melihat fenomena itu. Gitu ya? Gitu ya. Oke, mari kita kembali ke sini. Oke. Ya, jadi kenapa sih harus dicatat? Kenapa harus diadministrasikan? Sampai kemudian muncul nomenklatur mata kuliah administrasi zakat. Itu. Jawabannya ya. Ini jawaban yang saya berikan hari ini ya. Boleh jadi nanti besok lusa jawabannya berkembang atau saudara sebetulnya juga punya jawaban lain. Karena dana zakat sudah memasuki wilayah publik. Itu jawabannya ya. Kenapa harus dicatat? Kenapa dana zakat sudah memasuki wilayah publik? Itu terkait dengan hak-hak keperdataan. Sama dengan nikah. Kenapa nikah harus dicatat? Kenapa nikah harus dicatat? Kenapa talak juga ya harus dicatat? Kenapa setiap orang harus punya buku nikah? Kenapa setiap orang harus punya akte kelahiran dan seterusnya?
Jadi semua pencatatan itu, atau dengan istilah lain, semua pengadministrasian itu harus dilakukan ketika masuk ke wilayah publik. Selama itu berada di wilayah private, ya itu resiko tanggung sendiri. Tapi kalau itu sudah masuk ke wilayah publik, hatta adik kakak sekalipun, adik kakak nih dalam satu keluarga, terjadi transaksi kakak jual ke adiknya, adik jual ke kakaknya, dan seterusnya, tetap itu mengharuskan dilakukannya pencatatan. Atau dengan istilah lain, harus dilakukan pengadministrasiannya. Untuk apa? Sebagai, kembali, saya gunakan istilah instrumen ya, salah satu instrumen ya yang dapat memperkuat bukti-bukti kepemilikan, bukti-bukti perpindahan kepemilikan, dan bukti-bukti lain yang dibutuhkan di wilayah publik. Gitu, ya. Itu. Apa cuma segitu, Pak Anton? Enggak, masih banyak. Silakan dibuat sendiri narasinya ya. Silakan narasinya dibuat sendiri. Jadi ketika kita sudah masuk ke wilayah publik, maka bukti-bukti otentik, ya, dokumen-dokumen yang berimplikasi kepada kekuatan hukum dan lain sebagainya. Akte jual beli, Kenapa ada akte? Akte jual beli itu apa sih? Apa nggak cukup oleh kwitansi pakai materai? Oke, sebelum ke kwitansi pakai materai, apa nggak cukup oleh kwitansi? Kwitansi tanda tangan. Apa harus pakai materai? Itu kan apa? Kekuatan hukumnya berbeda. Kwitansi tanpa materai, kwitansi dengan materai, kan begitu ya? Masuk ke AJB, dari AJB ke sertifikat, dan seterusnya itu semuanya. Nah itu, jadi kita menjelaskan fenomena yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pintu masuk prodi kita itu untuk itu, ya, agar status hukum, kekuatan hukum dari objek itu bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan. Sehingga pihak-pihak sehingga tidak ada pihak yang sebetulnya berhak untuk memiliki, ya, untuk menikmati, tidak dirugikan oleh pihak lain. Kenapa zakat harus dicatat? Itu tadi fenomenanya, orang bayar zakat meningkat, tapi jumlah orang miskin meningkat. Nah, jangan-jangan salah sasaran. Boleh jadi salah sasaran. Boleh jadi terjadi penyelewengan dan seterusnya. Gitu. Pak Anton, kok suudzon? Ini wilayah publik, bukan suudzon tidak suudzon. Ini wilayah publik, ya. Itu. Kenapa ada dua orang laki-laki dan perempuan datang ke hotel, pihak hotel berkewajiban bertanya buku nikah, ya. Dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa datang pada waktu yang sama bersamaan masuk ke hotel, cek pesan kamar, hanya satu kamar, ya. Itu pihak hotel berkewajiban bertanya tentang status dua orang yang berbeda jenis kelamin itu, ya. Pak Anton kan masa buku nikah dibawa-bawa. Nah, KTP nggak mungkin beda alamatnya. Masa suami istri beda alamatnya? Wah, gitu. Oh, enggak, KTP-nya masih diurus, ya, keterangan. Dan ada bukti-bukti atau dokumen lain yang berhasil, yang harus bisa ditunjukkan, ya. KTP-nya ketinggalan, itu dia. Kita bisa beranalogi dengan ketika terjadi operasi zebra misalkan, ya. Kan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh sopir, oleh pembawa kendaraan itu, ketika sopir tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Gitu. Jadi ketinggalan itu boleh jadi tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ketika sudah masuk ke dalam delik undang-undang lalu lintas, sopir harus selalu memastikan dirinya membawa surat izin mengemudi sebelum dia mengemudikan kendaraan. Nah, sekarang kalau suami istri datang, ya pergi kemana, ya dihitung kemalaman dan harus check-in di hotel, nah dia wajib
Ya paling tidak ya wajib bawa KTP ya, kan KTP itu kan wajib dibawa ya. KTP itu wajib dibawa sekalipun kita tidak akan mengenal. Tunjukkanlah itu. Nah, dalam atmosfer itu, ya ini kita pinjam atmosfer wilayah publiknya. Kita pinjam atmosfer wilayah publiknya. Dalam atmosfer seperti itu, ketika zakat sudah memasuki wilayah publik, ketika infak sudah memasuki wilayah publik, ketika sedekah sudah memasuki wilayah publik, zakat, infak, sedekah, apalagi wakaf juga sama. Ya, apalagi nanti wakaf itu ada sertifikasi dan lain sebagainya. Itu ya, itu lebih jauh lagi. Maka disitulah urgensinya mata kuliah ini. Semuanya harus dicatat. Clear? Ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, ya silahkan. Yang jadwal sekarang silahkan ngisi daftar hadir ya. Yang di sistem. Yang jadwalnya nanti pada asar nanti aja ngisinya. Bagi yang sudah berhasil login, samalah dengan tahun kemarin aja ya. Bagi yang sudah berhasil login silahkan ngisi. Bagi yang belum berhasil login nggak usah panik. Ya, itu. Ya, kalau gitu nggak usah ngisi, yang nggak berhasil login, iya nggak usah ngisi. Nanti kan saya akan lapor ke bagian yang ngurus kehadiran. Ada mahasiswa yang sudah berhasil login, ada yang belum. Nah, tolong diselesaikan. Nah, itu saya lapornya begitu. Oke, ya ini sekedar pertemuan pertama, ya. Itu ada yang sudah berhasil menghubungi itu marketing buku. Halo? Tolong tanya harganya berapa? Lebih murah mana di langsung ke penerbit atau dibeli-beli di Tokopedia mahal tuh ya 100 sekian. Padahal dibeli-beli cuma 52.000. Hampir setengahnya tuh. Ya Pak, belum bisa absen di Inus Pak saya Pak. Ya, kalau belum bisa nggak usah. Yang bisa silahkan. Itu. Sudah ada yang menghubungi itu? Yang jual buku? Itu kan nomornya saya kirim ke WA Group. Tolong dihubungi dulu. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup aja ya. Kita tutup sampai di sini. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Nanti kalau sudah ada jawaban, ada yang menghubungi dan ada jawaban, tolong kasih tahu di grup aja berapa harganya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.